Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Zanisa dari kelas 4E program studi pendidikan guru sekolah dasar. Di sini saya akan membuat media pembelajaran yaitu tentang alat indera manusia dan fungsinya. Di sini alat indera manusia merupakan materi dari kelas 4 SD yang terdapat di bab 2. Tujuan anak SD di sini untuk mempelajari alat indera manusia ini supaya anak SD itu bisa mengenal dan mengetahui lebih dalam tentang alat indera manusia, apa itu fungsi-fungsi dari alat indera manusia, apa saja bagian-bagian yang ada di dalam alat indera manusia. Nah, baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang alat indera manusia dan fungsinya. Alat indera adalah alat tubuh yang berfungsi untuk mengetahui keadaan luar. Alat indera manusia ini adalah yang sering disebut dengan panca indera karena dia terdiri dari 5 indera. Yang pertama yaitu ada mata sebagai indera penglihat, dan yang kedua ada lidah sebagai indera pengecap, dan yang ketiga ada telinga sebagai indera pendengaran, dan yang keempat ada kulit sebagai indera peraba, dan yang kelima itu ada hidung sebagai indera pembau. Saya akan menjelaskan yang pertama yaitu mata. Mata ini sebagai indera penglihatan, yaitu dengan mata kita bisa melihat benda-benda di sekitar kita. Baiklah, mata kita itu terdiri dari 3 lapisan. Yang pertama yaitu ada sklera. Lapisan pertama ini sklera. Sklera itu fungsinya untuk melindungi bola mata kita. Baik, lapisan yang kedua itu ada koroid. Ini lapisan yang kedua itu ada koroid. Koroid, di dalam koroid terdapat pembuluh darah yang fungsinya untuk menyediakan oksigen dan makanan yang nantinya akan diedarkan ke bagian yang lain. Lalu lapisan yang ketiga itu ada retina. Retina itu terdapat lapisan yang paling dalam, yaitu retina ini merupakan bagian yang paling penting bagi mata, yang fungsinya untuk membentuk bayangan. Nantinya bayangan yang terbentuk akan diteruskan ke saraf mata dan dilanjutkan ke otak. Lalu ini ada saraf mata. Saraf mata ini fungsinya untuk meneruskan rangsangan ke otak. Lalu bagian mata yang paling depan itu ada retina. Ini ada kornea. Ini lapisan yang paling depan itu ada kornea. Kornea itu untuk menerima rangsangan cahaya. Lalu ada pupil. Ini ada pupil. Pupil itu untuk mengatur intensitas cahaya. Lalu ada iris. Iris ini untuk mengendalikan kerja pupil. Lalu ada lensa. Lensa mata ini fungsinya untuk memfokuskan bayangan agar dia jatuh ke retina. Selain bagian mata ini, mata kita ada pelindung yang lain atau alat tambahan, yaitu ada bulu mata. Bulu mata kita ini fungsinya untuk melindungi mata kita dari debu dan kotoran. Lalu ada alis. Alis kita ini fungsinya untuk melindungi mata kita dari keringat agar dia tidak masuk ke dalam bagian mata kita. Lalu ada kelopak mata. Ini kelopak mata ini yaitu fungsinya untuk melindungi mata kita dari benturan supaya tidak terkena ke bola mata kita, sehingga dia jika terkena benturan dia akan terkena ke kelopak mata kita terlebih dahulu. Lalu yang kedua itu ada lidah. Lidah itu berfungsi sebagai indera pengecap, di mana kita bisa merasakan rasa manis, asin, asam, pahit. Nah, maka dari itu pada bagian lidah kita merupakan kumpulan otot-otot sehingga lidah kita lentur. Kemudian di dalam lidah kita terdapat tonjolan-tonjolan disebut dengan papila. Di dalam papila terdapat saraf yang dapat digunakan sebagai indera pengecap. Nah, dari itulah lidah kita itu bisa merasakan. Ini yang bagian yang pertama itu bisa merasakan rasa manis. Ini yang paling ujung lidah itu kita bisa merasakan rasa manis. Lalu belakang ini sebelah kiri kanan ini bisa merasakan rasa asam. Lalu di belakang rasa asam ini kita bisa merasakan rasa
asin. Lalu yang paling dalam di sini tengah-tengah ini kita bisa merasakan rasa pahit. Lalu yang ketiga ada telinga. Telinga sebagai indera pendengaran. Dengan telinga kita bisa mendengar benda-benda di sekitar kita. Telinga kita itu terdapat 3 bagian. Yang pertama ada bagian luar, bagian tengah, dan bagian dalam. Ini bagian luar, ini bagian tengah, ini bagian dalam. Nah, di telinga bagian luar itu ada daun telinga dan lubang telinga. Ini daun telinga kita, ini lubang telinga. Nah, di mana keduanya ini berfungsi untuk menerima rangsangan suara yang masuk dan meneruskannya ke bagian dalam tubuh. Lalu bagian yang tengah ini ada gendang telinga, tulang telinga, dan saluran Eustachius. Ini tulang telinga, gendang telinga, dan saluran Eustachius. Gendang telinga ini menyalurkan getaran. Gendang telinga ini menyalurkan getaran suara ke tulang pendengaran. Kemudian saluran Eustachius, saluran yang menghubungkan antara telinga tengah dengan kerongkongan. Fungsi saluran Eustachius untuk mengatur tekanan udara agar tekanan udara di dalam telinga dan luar sama. Telinga bagian dalam itu ada saluran setengah lingkaran dan kolea atau yang biasa disebut dengan rumah siput. Saluran setengah lingkaran ini berfungsi mengatur keseimbangan tubuh. Dan pada kolea terdapat organ Corti yang di dalamnya ada sel-sel rambut. Kolea adalah yang paling dekat terhadap rangsangan suara. Dan yang keempat itu ada kulit. Kulit adalah sebagai indera peraba. Kulit itu ada 2 bagian, yaitu epidermis dan dermis. Epidermis itu yaitu lapisan yang paling luar, dan dermis itu adalah lapisan yang paling dalam. Dan ada juga kelenjar minyak dan kelenjar keringat. Nah, kelenjar keringat itu berfungsi untuk mengeluarkan keringat dari tubuh, dan kelenjar minyak itu berfungsi untuk membasahi rambut-rambut. Dan yang kelima itu ada hidung. Hidung itu sebagai indera pembau. Nah, hidung, di dalam bagian-bagian hidung itu terdapat rambut hidung, selaput lendir. Rambut hidung yaitu berfungsi untuk menyaring debu dan kotoran. Dan selaput lendir itu berfungsi untuk pelembab rongga hidung. Dan ada saraf pembau terdapat pada langit-langit rongga hidung. Dan ada juga kelainan pada alat indera manusia, yaitu ada miopi. Miopi ini biasanya disebut dengan rabun jauh, yaitu kita itu tidak bisa melihat benda-benda yang jauh dari kita. Nah, di sini kita bisa dibantu dengan kacamata yang berlensa cekung. Dan yang kedua itu ada hipermetropi. Hipermetropi atau yang biasa disebut dengan rabun dekat. Ini sebaliknya dari yang tadi. Nah, itu kita tidak bisa melihat benda yang dekat, tetapi kita bisa melihat benda yang jauh. Nah, dari itu kita bisa dibantu dengan kacamata yang berlensa cembung. Yaitu yang ketiga yaitu ada presbiopi, yaitu menurunnya daya akomodasi lensa, yaitu dibantu dengan kacamata yang berlensa rangkap. Baik, sekian pembahasan materi dari saya, yaitu tentang media pembelajaran alat indera manusia dan fungsinya. Inilah penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan dari kata-kata saya atau yang kurang masuk, kurang berkenan, saya mohon maaf karena saya masih belajar juga. Semoga yang menonton bisa menyukai video saya dan bisa memahami sedikit demi sedikit tentang materi yang saya jelaskan tadi. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.